penonton, cincin pada Saturnus memberikan kesan keagungan yang selaras dengan julukan planet ini, yaitu Raja para Titan. Cincin Saturnus terbuat hampir seluruhnya dari potongan-potongan es dan terbentang ribuan mil jauhnya. Tak bisa dipungkiri, memang planet tersebut menjadi salah satu yang indah jika dilihat dari jauh. Andai saja bumi juga memiliki cincin, maka planet ini tentu akan semakin menarik, bukan penonton? Nah, konten kali ini Mimin akan membahas seandainya bumi punya cincin layaknya Saturnus. Indah sih, tapi sebelum kita berandai-andai bumi akan semakin cantik jika memiliki cincin, Mimin mau ngejelasin dulu kenapa bumi pada realitanya sekarang tidak memiliki cincin seperti planet-planet gas dan es yang besar kayak Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Salah satu alasannya karena gravitasi keempat planet tersebut sangat besar. Hal itu cukup untuk dapat menangkap asteroid yang mendekat. Sebenarnya, sebagian besar dari satelit-satelit alami keempat planet itu merupakan asteroid yang terjebak gravitasi lalu mengorbit. Dengan massa dan gravitasi yang besar, keempat planet tersebut dapat mencabik asteroid menjadi fragmen-fragmen kecil. Puing-puing asteroid tersebut akan menyebar dalam jalur datar yang melingkar sehingga terbentuk sistem berbentuk cincin. Sedangkan bumi yang kita tahu memiliki gravitasi yang relatif rendah sehingga tidak cukup untuk menangkap dan mencabik apapun yang lewat. Berbeda dengan Saturnus, satelit alami yang mengitari bumi tidak akan terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil karena pengaruh Roche limit atau batas Roche. Hal ini bisa diartikan bahwa satelit alami bumi ada dalam jarak aman karena di luar batas Roche tersebut. Batas Roche bulan sekitar 9.500 km dari permukaan bumi. Sedangkan jarak bulan ke bumi saat ini rata-ratanya adalah 384.000 km. Maka jarak tersebut tidak akan membuat bulan terpecah. Bumi juga tidak akan memiliki komet, asteroid, atau bulan yang mengorbit dalam batas Roche sehingga cincin tak terbentuk. Namun ada teori menarik yang mengatakan bahwa bulan akan terpecah. Hanya saja bukan karena pengaruh batas Roche, tetapi karena fase red giant yang tak terelakkan dari matahari. Pecahnya bulan karena matahari ini berpotensi membentuk cincin yang mengelilingi bumi. Tapi itu pun jika bumi tidak tertelan saat matahari berubah menjadi red giant. Cincin yang mungkin bumi miliki dari pecahan sesuatu seukuran bulan hanya akan memiliki lebar sekitar 5.000 km dan tebal sekitar 9,5 meter. Tahukah kamu penonton, ketika bumi baru terbentuk, kemungkinan besar planet kita ini memiliki cincin yang berasal dari puing-puing batu. Jadi 4,5 miliar tahun yang lalu, planet lain yang diberi nama Theia menabrak bumi. Tabrakan masif tersebut mengirim pecahan material meluncur ke orbit bumi dan tertahan membentuk cincin. Tapi cincin itu tidak bertahan lama. Puing-puing berbatu segera membentuk benda langit lain. Salah satunya yang sekarang kita sebut dengan bulan. Salah satu jalan bagi bumi memiliki cincin di masa mendatang memang dari pecahan bulan, komet, asteroid, dan sebagainya. Bukan dari air berbentuk es seperti Saturnus. Bumi terletak lebih dekat ke matahari daripada Saturnus, jadi radiasinya akan menyebabkan es di cincin bumi lenyap dengan segera. Oke, kembali ke topik awal mengenai bumi jika disematkan perhiasan kosmos ya penonton. Anggapan bahwa bumi akan semakin cantik dengan cincin adalah benar. Seniman astronomi veteran Ron Miller telah menciptakan beberapa pemandangan menakjubkan ketika cincin disematkan di planet kita. Dari khatulistiwa seperti Quito dan Ekuador, cincin akan lewat tepat di atas kepala manusia, tetapi hanya berbentuk garis terang yang melengkung. Hal itu karena khatulistiwa dilintasi cincin bagian dalam. Sedangkan di bagian utara Guatemala misalnya, cincin akan mulai menyebar di langit dengan sangat indah. Cahaya bumi yang menerangi sisi gelap bulan akan berkali-kali lebih terang dari biasanya. Hal itu karena meningkatnya sinar matahari yang dipantulkan dari cincin. Cincin bumi juga akan sangat menakjubkan jika dilihat dari Polinesia dan Arktik.
Keindahan itu rupanya tidak hadir sendiri penonton. Dengan adanya cincin megah, maka bumi turut mendapat masalah seperti misal tidak akan adanya lagi alat komunikasi dan internet. Karena tidak mungkin untuk meletakkan satelit buatan di tengah peredaran batu pembentuk cincin. Jikapun harus diletakkan di luar batas cincin, kemungkinan efektivitas dan efisiensinya tidak akan maksimal. Jika harus diletakkan di dalam cincin, bisa jadi asalkan kita menemukan bahan yang cocok untuk bisa tahan sepenuhnya terhadap lapisan atmosfer paling luar yang terkenal paling panas itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan satelit buatan yang sudah ada? Jawabannya, mereka tentu akan musnah berkeping-keping karena menabrak bebatuan cincin yang luar biasa banyak. NASA juga kemungkinan akan tutup karena sulitnya mengirim pesawat ruang angkasa menembus lapisan cincin. Cincin bumi akan melintang tepat di atas wilayah ekuator planet. Sedangkan wilayah ekuator ini adalah tempat paling baik untuk meluncurkan pesawat maupun satelit yang akan mengorbit bumi. Lalu, malam di bumi akan jadi lebih terang penonton. Hal itu karena cincin bumi pun akan memantulkan cahaya sama seperti bulan. Akibatnya, kita akan kehilangan secara massal hewan-hewan nokturnal karena mereka tidak lagi bisa mencari makan. Dan cahaya terang akan membatasi eksplorasi benda-benda langit. Semakin terang langit bumi, maka akan menyulitkan umat manusia untuk melihat bintang dan fenomena langit lainnya. Selain itu, pandangan ke langit juga akan jadi lebih terbatas karena terhalang cincin bumi. Di akhir, setelah jutaan tahun, gravitasi bumi akan menarik dan menghancurkan cincin itu. Puing-puing cincin yang hancur akan masuk ke atmosfer sebagai meteor. Hal itu berpeluang besar menyentuh permukaan bumi dan merusak kehidupan yang ada. Besar kemungkinan jika cincin bumi pudar, maka umat manusia dan segala bentuk kehidupan lainnya juga akan musnah. Jadi gimana penonton? Tetap mau bumi dengan cincin atau bumi yang seperti sekarang aja? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa.